Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan kelas 12 tahun ini yang akan menyelesaikan pembelajarannya dan ingin mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer. Saya akan mengajak rekan-rekan untuk kita sama-sama membahas soal-soal geografi khususnya yang akan muncul atau yang akan menjadi kisi-kisi dalam persoalan UTBK. Biasanya dalam soal geografi yang muncul di nomor-nomor awal adalah soal cerita, betul? Nah, soal cerita ini berisi tentang materi baik itu prinsip, pendekatan, ataupun konsep yang biasanya rekan-rekan masih sulit untuk membedakannya ya, karena bedanya itu sangat tipis. Di sini kita akan bahas bersama-sama apa itu prinsip ya. Saya sudah menyiapkan satu contoh soal UTBK yang diambil dari internet ya. Saya bacakan. Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam, antara lain geotermal. Dibandingkan dengan migas, geotermal memiliki banyak kelebihan, antara lain 40% dari total deposit dunia berada di Indonesia. Lebih ramah lingkungan dan energi terbarukan. Prinsip geografi yang sesuai dalam memahami gejala seperti ini adalah pilihannya A. Prinsip interrelasi, B. Prinsip korologi, C. Prinsip distribusi, D. Prinsip kronologi, E. Prinsip deskripsi. Nah, dari soal tersebut kita akan bahas bersama-sama satu persatu dari pilihan yang ada ya, supaya kita bisa menentukan jawaban mana yang paling tepat. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu prinsip geografi. Nah, jadi prinsip geografi ini adalah dasar dalam geografi untuk mengkaji, menelaah, meneliti suatu gejala, masalah-masalah yang ada di dalam fenomena geosfer. Prinsip geografi ini ada 4 ya. Yang pertama, itu ada prinsip distribusi atau penyebaran. Yang kedua, ada prinsip interrelasi atau keterkaitan. Yang ketiga, ada prinsip deskripsi atau menjabarkan ya. Dan yang terakhir keempat ada prinsip korologi. Korologi ini prinsip gabungan. Lalu saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat prinsip tersebut. Pertama ada prinsip distribusi atau prinsip penyebaran atau prinsip persebaran. Nah, prinsip ini menelaah gejala atau fenomena geografi yang di muka bumi ini tersebar secara tidak merata. Misalnya, terjadi suatu gejala fenomena alam di suatu tempat tetapi tidak terjadi di tempat lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya perbedaan bentang alam, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan persebaran penduduk, persebaran sumber daya alam, hewan, tumbuhan, dan lain-lain ya. Kita ambil contoh Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati. Nah, di Lampung banyak perkebunan kopi, tetapi di Tangerang tidak banyak perkebunan kopi. Itu membuktikan bahwa penyebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Yang kedua, itu ada prinsip interrelasi atau prinsip keterkaitan. Nah, prinsip ini menelaah hubungan atau keterkaitan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain di permukaan bumi dalam satu ruang. Ya, kenapa prinsip interrelasi dibutuhkan? Karena adanya hubungan sebab akibat, baik itu antara manusia dengan manusia, alam dengan alam, maupun alam dengan manusia. Ya, intinya adalah sebab akibat. Jadi kita sebagai manusia dapat menyadari bahwa apa yang kita sebabkan di permukaan bumi itu akan menghasilkan akibat. Maka pentingnya kita menjaga bumi yang hanya ada satu. Yang ketiga, ada prinsip deskripsi atau prinsip penggambaran. Nah, prinsip ini memberikan penjelasan yang jauh lebih spesifik, yang lebih dalam mengenai karakteristik atau gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi. Nah, biasanya prinsip ini berupa tulisan, grafik, tabel,
maupun peta yang dikaji yang dapat kita amati. Keempat, itu ada prinsip korologi. Nah, jadi prinsip korologi ini menelaah gabungan dari ketiga prinsip yang sudah dijelaskan tadi, yaitu gabungan antara prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk bisa mengevaluasi atau mencari keterkaitannya dari beberapa gejala yang terjadi. Seperti itu. Nah, lalu setelah ini kita lanjut untuk mencari jawaban dari soal yang tadi akan kita bahas. Oke, kita kembali ke soal yang tadi sudah saya contohkan. Saya bacakan ulang ya. Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam, antara lain geotermal atau panas bumi. Dibandingkan dengan migas, geotermal memiliki banyak kelebihan, antara lain 40% dari total deposit dunia berada di Indonesia. Lebih ramah lingkungan dan energi terbarukan. Prinsip geografi yang sesuai dalam memahami gejala seperti ini adalah A. Prinsip interrelasi, B. Prinsip korologi, C. Prinsip distribusi, D. Prinsip kronologi, E. Prinsip deskripsi. Nah, untuk mengetahui jawaban mana yang paling tepat, kita bahas per kalimat ya. Kalimat yang pertama, Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam, antara lain geotermal. Nah, di sini kita garis bawahi memiliki keanekaragaman sumber daya. Berarti sudah jelas ya, masuk ke dalam poin distribusi atau penyebaran. Indonesia memiliki banyak keragaman, otomatis dia tersebar secara tidak merata. Masuklah ke dalam poin distribusi. Lanjut ke kalimat yang selanjutnya. Dibandingkan dengan migas, geotermal memiliki banyak kelebihan, antara lain 40% dari total deposit dunia berada di Indonesia, lebih ramah lingkungan dan energi terbarukan. Nah, di sini terlihat ada sebab akibat ya. Sebabnya itu energi geotermal itu memiliki keuntungan, akibatnya energi geotermal ini memiliki 40% keuntungan dan total deposit dunia berada di Indonesia. Sudah masuk ke dalam poin interrelasi atau keterkaitan sebab akibat. Nah, ada juga data berupa angka yaitu 40% yang masuk ke dalam poin prinsip deskripsi. Nah, jadi dalam soal ini terdapat 3 prinsip langsung yang tergabung. Sudah jelas jawabannya? Oke, jawabannya adalah prinsip korologi atau prinsip gabungan, karena ada 3 prinsip dalam satu cerita tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.